Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester genap bersama Mirta Ningsih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang Badan Usaha Milik Negara yang disingkat dengan BUMN. Materi kita kali ini terdapat pada kompetensi dasar nomor 3.7, yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian BUMN. 2. Ciri-ciri BUMN di Indonesia. 3. Peran BUMN di Indonesia. 4. Fungsi BUMN di Indonesia. 5. Keunggulan dan kelemahan BUMN. 6. Bentuk-bentuk BUMN. Berdasarkan materi tersebut, dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian BUMN. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri BUMN di Indonesia. 3. Siswa dapat menjelaskan peran BUMN di Indonesia. 4. Siswa dapat menjelaskan fungsi BUMN di Indonesia. 5. Siswa dapat menjelaskan keunggulan dan kelemahan BUMN. 6. Siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk BUMN. Untuk memudahkan pembelajaran kita, marilah kita lihat peta konsep materi. BUMN. Pengertian, ciri-ciri, peran, fungsi, kelebihan, kelemahan. Bentuk BUMN: 1. Perusahaan umum. 2. Perusahaan perseroan. Pengertian Badan Usaha Milik Negara BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang dikelola oleh negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMN di Indonesia meliputi: 1. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan menetapkan kebijakan BUMN. 2. Pemerintah menjadi pemegang saham tertinggi lebih dari 51% dari saham utama. 3. Pengawasan kegiatan BUMN dilakukan lembaga yang ditunjuk negara. 6. Usaha berorientasi pada keuntungan tetapi tetap mengutamakan pelayanan masyarakat luas. 5. Permodalan BUMN berstatus go public berupa saham dan obligasi. 6. Laba BUMN merupakan sumber penerimaan APBN. 7. Tanggung jawab pengelolaan berada pada direksi yang juga mewakili BUMN di luar forum. 8.
sebagai alat stabilisasi perekonomian untuk menyejahterakan dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Peran BUMN bagi perekonomian Indonesia. 1. Menghasilkan barang dan atau jasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 2. Menjadi penggerak perekonomian melalui layanan publik. 3. Laba BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan negara. 4. Menyediakan lapangan pekerjaan. 5. Menjadi badan usaha pelopor. 6. Mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 7. Memberikan bimbingan kegiatan bagi sektor swasta, khususnya golongan ekonomi rendah. 8. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi. Fungsi BUMN di Indonesia meliputi 1. Penyedia barang dan atau jasa yang tidak dapat disediakan swasta. 2. Pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. 3. Alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. 4. Penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan BUMN diantaranya adalah 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menambah sumber penerimaan pemerintah. 3. Kondisi BUMN lebih stabil dibandingkan badan usaha lain. 4. Modal BUMN relatif besar. Sedangkan kelemahan BUMN diantaranya 1. Ketergantungan pada keuangan pemerintah. 2. Mudah terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usaha. 3. Posisi monopoli yang kadang merugikan masyarakat. BUMN memiliki dua bentuk, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum yang disingkat dengan Perum adalah BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan umum seperti bidang konsumsi, produksi, maupun distribusi. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki negara dengan ketentuan 51% minimal modal tersebut dimiliki oleh negara. Setelah kalian menjelaskan materi tentang BUMN, Ibu minta kepada kalian untuk menjawab soal-soal evaluasi. Soal-soal evaluasi terdiri dari 6 soal. 1. Jelaskan pengertian BUMN. 2. Sebutkan 4 ciri-ciri BUMN yang ada di Indonesia. 3. Jelaskan 4 peran BUMN bagi perekonomian. 4. Jelaskan 4 fungsi BUMN di Indonesia. 5. Jelaskan 2 keunggulan dan kelemahan BUMN. 6. Jelaskan bentuk BUMN yang ada di Indonesia. Jawaban kalian dikirim paling lambat 7 hari setelah pertemuan ini dan dikumpulkan di classroom.
Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kegiatan kita ini mempunyai manfaat. Semoga kesuksesan selalu dapat kita capai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.